Oke, baik. Terima kasih Ananda sudah datang ke ruangan Ibu pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi kedatangan Ananda ke ruangan Ibu. Ibu senang sekali. Sebelum kita mulai, Ananda senang dipanggil siapa? Dila, Bu. Oke, baik, Dila. Bagaimana kabarnya hari ini, Dila? Baik. Oke, baik. Sebelumnya Dila sudah pernah mengikuti konseling? Sudah 2 kali. Oke, sudah pernah mengikuti konseling 2 kali ya Dila. Nah, untuk sekedar mengingatkan, Ibu sedikit menjelaskan ya Dila tentang apa konseling ini. Konseling itu adalah seperti yang pernah Dila ikuti. Ibu sebagai konselor, kemudian Dila sebagai klien, kita akan mencari solusi untuk hambatan-hambatan yang Dila rasakan. Nah, hambatan tersebut Ibu berharap Dila sampaikan secara sukarela dan terbuka kepada Ibu tanpa paksaan siapapun. Nah, Ibu akan menjaga dengan sebaik-baiknya apapun yang Dila sampaikan kepada Ibu, walaupun kepada orang terdekat Dila pun tidak akan Ibu ceritakan. Nah, bagaimana Dila? Dila paham? Paham, Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Dila hari ini mau menceritakan apa kepada Ibu? Apa yang Dila rasakan? Saya merasa cemas terhadap masa depan saya, Bu. Cemas terhadap masa depan ya Dila. Cemas seperti apa yang Dila rasakan? Saya cemas setelah lulus kuliah ini saya tidak dapat membahagiakan orang tua saya, Bu. Saya juga cemas jika nantinya saya tidak dapat pekerjaan yang layak dan bagus setelah lulus kuliah, Bu. Oke, baik. Jadi Dila merasakan kecemasan terhadap masa depan ya. Takut tidak akan dapat pekerjaan, kemudian tidak dapat membahagiakan orang tua. Ya. Gitu ya Dila. Nah, saat cemas itu datang, apa yang Dila rasakan? Yang saya rasakan, saya menjadi sering gemetaran, lalu menjadi suka menangis, Bu, dan sedih hatinya, Bu. Stres juga. Oke, berarti cemas ini membuat Dila sedih, kemudian tidak produktif ya jadinya, karena membuat Dila juga ikut stres. Iya. Ya, begitu ya Dila. Oke. Apakah Dila pernah melakukan sesuatu hal untuk mengurangi kecemasan itu? Sudah, Bu. Saya sering menonton podcast atau video tentang motivasi-motivasi tentang masa depan. Lalu saya juga sering ikut pengajian-pengajian yang diadakan di dekat rumah saya. Dan juga saya jika sudah mulai merasa terlalu cemas sekali, saya mulai sholat sunat, sholat wajib, dan juga saya mengaji terakhirnya, Bu. Oke, bagus sekali apa yang sudah dilakukan ya untuk mengurangi kecemasan tersebut, mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya Dila. Menurut Dila, setelah Dila melakukan kegiatan positif tersebut, bagaimana perasaan cemas dan stres Dila itu? Sedikit tenang, tapi setelah itu balik lagi, nantinya saya merasa cemas kembali, Bu. Oke. Cemas kembali ya Dila walaupun sudah berusaha. Nah, Ibu mau bertanya, menurut Dila apakah dengan cemas tersebut Dila bisa mendapatkan apa yang Dila inginkan? Seperti kan tadi Dila ingin membahagiakan orang tua, ingin mendapatkan pekerjaan. Menurut Dila dengan cemas itu apakah bisa kita mendapatkan dua hal tersebut? Tidak, Bu, karena terfokus pada cemas, jadinya tujuan saya itu tidak jadi tercapai, Bu. Oke, bagus sekali apa yang sudah Dila sampaikan ya. Berarti cemas ini akan menghambat Dila. Dalam sesi ini, Dila maunya apa dengan cemas yang Dila rasakan? Mungkin dalam sesi ini tujuan saya ke sini adalah saya ingin mengurangi cemas saya, atau bahkan sama sekali saya tidak merasa cemas lagi. Karena dengan cemas ini saya merasa hidup saya sangat terbebani. Oke, bagus sekali ya Dila. Ibu sangat mengapresiasi kemauan Dila datang ke sini benar-benar ingin mengurangi atau menghilangkan cemas tersebut dari kehidupan Dila ya. Ibu sangat senang Dila menyadari hal itu. Nah, Ibu mau bertanya, jika diskalakan sekarang atau kita ukur dengan angka dari 1 sampai 10, skala cemas Dila yang Dila rasakan sekarang itu di angka berapa? Saya sekarang berada di angka 9, Bu. Oke, baik, di angka 9 ya Dila. Dila ingin menurunkannya di angka berapa? Saya ingin menurunkannya di
angka 1, atau jika tidak bisa turun di angka 1, paling tidak di 5 atau 4 lah Bu. Oke, bagus sekali ya. Dila benar-benar ingin mengurangi atau menghilangkan cemas tersebut ya Dila. Sebelum kita lanjutkan, menurut Dila apa saja dampak atau yang memberatkan Dila akan cemas ini? Apakah kehidupan Dila sangat terganggu atau bagaimana? Boleh ceritakan? Iya, kehidupan saya sangat terganggu, apalagi saat malam. Malam itu kan fokusnya untuk membuat tugas ya, jadi tugas saya tidak dapat selesai dengan tepat waktu karena perasaan cemas ini selalu menghantui saya. Oke, bagus sekali. Berarti Dila sangat merasakan dampaknya ya, bahwa cemas ini memang tidak baik untuk Dila. Iya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa Dila ingin mengurangi cemas ini. Menurut Dila, jika hal cemas ini benar-benar terjadi, Dila akan merasakan hal apa? Jika cemas ini benar-benar hilang, maksud Ibu? Jika cemas ini benar-benar hilang, saya akan merasa semangat kembali untuk mulai kuliah, untuk mulai fokus terhadap masa depan saya, dan juga saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Oke, bagus sekali ya Dila. Jadi kita kembali kepada tujuan yang ingin Dila capai tadi, bahwa Dila ingin mendapatkan kesuksesan, membahagiakan orang tua dengan tidak membawa kecemasan ini ya Dila. Iya. Oke. Baik sekali ya Dila. Dila sudah berani datang ke Ibu hari ini untuk kecemasan Dila, kemudian ingin mengurangi kemungkinannya. Dapat Ibu sampaikan bahwa Dila setelah melihat kecemasan itu dan yang sangat berbahaya ya. Karena ingin mengurangi atau menghilangkan kecemasan ini, Ibu memiliki satu teknik konseling, yaitu ada SEF. SEF itu sendiri adalah Spiritual Emotive Freedom Therapy. Nah, di sini nanti Ibu akan membantu kita dengan Ibu juga meminta izin kepada Dila sebelumnya bahwa di teknik ini nanti kita akan melakukan tapping atau seperti sentuhan di kepala, kemudian di bagian-bagian tertentu yang akan membuat Dila agak sedikit mengurangi kecemasan tersebut. Yang kedua, Dila tertarik dengan teknik tersebut. Dila bersedia kita bersama untuk asal sediakan kita akan ya Dila tadi kita bahas kembali bahwa Dila akan cemas. Coba kita beri yang tersebut ya. Karena semata, jadi kita izin dulu menggunakan nafas agar lebih nyaman.
Ya Allah, meskipun saya cemas, saya ikhlas, saya serahkan semua kepada saya serahkan semua kepada saya masuk ke dalam tangan ya Allah. Ya Allah, meskipun saya cemas, saya ikhlas, saya serahkan semuanya kepada Allah, saya serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, meskipun saya cemas, saya ikhlas, saya serahkan semua kepada Allah, saya serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, meskipun saya cemas, saya ikhlas, saya serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, meskipun saya cemas, saya ikhlas, saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, meskipun saya cemas, saya ikhlas, saya serahkan semuanya. Ya Allah, meskipun saya cemas, saya ikhlas, saya serahkan semuanya. Sudah lebih baik kan ya? Ya, Bu. Tadi Dila merasakan sebelum kita mau konsep ya, tadi sinyalisasi sangat jelas, tapi setelah saya melakukan swab sedikit gagal. Oke, sudah lebih baik Dila, sangat senang dengan apa yang Dila rasakan. Boleh dipakai kesempatannya kembali jika kurang benar. Dila itu adalah tadi konsep bahwa dia juga bisa melakukan sendiri seperti apa yang Ibu lakukan kepada dia tadi untuk mengurangi kecemasan. Nah, tadi kan kita mengukur atau menskalakan cemas yang dia rasakan. Tadi di angka 9 ya. Sekarang bagaimana perasaannya? Di angka berapa cemas itu? Sudah ya, alhamdulillah ya Dila, cemas itu sekarang sudah berada di angka 4. Jadi tujuan kita untuk menguranginya alhamdulillah tercapai ya. Nah, karena kita tidak akan puas sampai di sini, tidak akan berhenti di angka 4, apakah kita berharap cemas ini bisa di angka 1 atau bahkan 0? Bisa, Bu. Oke, baik. Bagus sekali kita sudah sangat mau merubah atau menghilangkan cemas ini. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa Dila pernah melakukan hal-hal untuk mengurangi cemas. Selanjutnya, jika Dila merasakan hal-hal atau perasaan-perasaan itu kembali, Dila akan tetap melakukan itu atau bagaimana? Akan mengaji atau apa? Iya, oke. Dila akan kembali melakukan apa-apa yang Dila lakukan saat mengurangi cemas ini sebelumnya. Sedikit Ibu informasikan ya Dila, mungkin Dila sedikit informasikan bahwa Dila bisa juga mengikuti atau melaksanakan journaling seperti bercerita di buku, menceritakan atau meluapkan perasaan-perasaan. Kemudian Ibu juga merekomendasikan
Adila bisa melakukan teknik-teknik yang berbeda tadi sehingga bisa mengurangi perasaan-perasaan yang dirasakan ya. Oke, di sesi ini alhamdulillah kita sudah sampai di sekarang. Nah, menurut Dila dapat mengikuti konseling bersama ibu atau gimana? Iya, masa di Oke, bagus sekali besok. Jadi kita bertemu dengan besok dengan konseling lagi. Ibu berharap Dila memiliki kemajuan atau sampai di sekarang cemas-cemas terhadap masa depan, terhadap ekspektasi orang tua tadi bisa dilakukan yang tereduksi ya. Semoga nanti teknik-teknik tersebut bisa dipraktekkan juga sehingga bisa untuk tidur malam yang tidak menangis lagi. Apakah Dila bersedia untuk melakukan itu saat sendiri atau nanti mungkin ibu sampaikan tadi sebagai jurnal untuk mengulangannya? Bisa dong. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya Dila. Dila sudah sangat kooperatif dan mendengar. Ada yang Dila sampaikan lagi? Yang Dila rasakan apa Dila menyampaikan kepada ibu seperti ada kecemasan lain atau gangguan kesehatan lain? Untuk saat ini tidak ada. Oke, kita fokus kepada kecemasan video ini ya. Terima kasih.